Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas masalah Al-Mahdi dan kemunculannya ya. Saya rasa bahwa kemunculan Al-Mahdi ini secara diam-diam saja, tidak secara terang-terangan ya, semacam itu. Sebab kalau ditilik dari ayat yang mengatakan ya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum al-ayah al-akhir. Kemudian dalam hadis ya yang intinya utlubul ilma walau kana minal mahdi lalahdi ya, kayaknya seperti itu ya, punya hadisnya. Maaf kalau kurang tepat ini, bisa dikoreksi. Maka saya sangat meyakini. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dikatakan walau merangkak-rangkak di atas salju, semacam itu ya. Sehingga urgensi untuk dimunculkannya sebagai Al-Mahdi ya. Padahal kalau saya meyakini jika Al-Mahdi bermakna seperti yang hadis saya sebutkan tadi ya, minal mahdi, maka kemunculannya tentu tidak akan diketahui ya oleh siapapun kecuali orang yang dipilih oleh Allah untuk diberitahukannya, semacam itu. Jadi yang pertama yang tahu ya cuma Al-Mahdi itu sendiri, dan kedua orang yang diberi tahukan oleh Allah untuk mengetahui Al-Mahdi itu ya. Apalagi ditambah dengan seperti yang saya katakan tadi di video yang lalu ya, jika nur atau energi vibrasi yang ditimbulkan dari energi Al-Mahdi ini waktu didekati justru tidak terlihat sama sekali ya. Jadi mungkin kalau dilihat dari kejauhan bagi mereka yang sesepuh yang ahli ya semacam itu, yang bisa mendeteksi energi Al-Mahdi ini, mungkin melihatnya dari kejauhan ini tampak nur Al-Mahdi ini bagaikan bintang yang paling terang itu ya. Tapi manakala oleh sesepuh tersebut energi tersebut didekati ya, maka energi atau nur itu tidak akan tampak ya. Macam itu. Atau mungkin bagi sesepuh yang dibutuhkan oleh Allah untuk mencarinya ya, untuk ditugasi untuk membuka auranya misalkan semacam itu. Nanti setelah terlihat cahayanya, kemudian didekati, kemudian taruhlah ya Al-Mahdi ini menjadi anak didik muridnya semacam itu, sehingga sesepuh tersebut juga meragukan. Sebab apa? Yang saya lihat ya bahwa Al-Mahdi ini tidak
tidak tampak keistimewaannya sama sekali, macam itu ya. Sehingga saya sangat meyakini kalau kemunculan Al-Mahdi ini dimunculkannya secara diam-diam, tidak secara terang-terangan. Ini kalau yang saya melihatnya seperti itu. Apalagi diutus ya, atau dimunculkannya Al-Mahdi ini hanya untuk sebagaimana keinginan Allah untuk memunculkannya, untuk hanya sekedar memperlihatkan janji Allah atas diri Kanjeng Rasul itu ya. Oleh karena itu, sebagaimana yang hadis yang saya baca sendiri ya, jika namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, maka saya sangat meyakini jika Al-Mahdi itu sebenarnya ya Muhammad ibnu Abdillah itu sendiri, walaupun tidak 100% sebagaimana gambaran Kanjeng Rasul Muhammad yang 1400-an tahun lebih yang lalu ya. Semacam itu. Sehingga sudah tepat ya menurut saya ya, apalagi Al-Mahdi ini dipahami oleh semua agama ya. Kalau di pemahaman Muslim ini disebut Al-Mahdi, kalau di pemahaman Hindu disebut Kalki Avatar misalkan ya, kemudian di pemahaman Hindu disebut Maitreya dan lain-lain ya. Semua pemahaman ada dalam diri satu sosok ini sebenarnya ya. Kemudian disebut pula sebagai Satropiningit untuk jangka Jayabaya. Saya sangat yakin sekali jika Satropiningit tetaplah Satropiningit ya. Piningit berarti disembunyikan, sehingga walaupun dimunculkannya Satropiningit ini, tentu sampai-sampai tidak akan bisa melihatnya. Karena apa? Karena ya di pinggir itu ya. Karena itu yakinlah sebenarnya tanda-tanda alam yang menyertai kemunculannya ini benar-benar saat inilah sudah waktunya kemunculan Al-Mahdi ini sudah nyata adanya ya. Cuma sampai tidak bisa melihatnya siapa sebenarnya jadi Al-Mahdi, ini urusan yang lain ya. Bukan berarti kalau sampai tidak tahu kemudian Al-Mahdinya tidak muncul semacam itu, tidak seperti itu ya. Benar-benar saat ini Al-Mahdi sudah muncul ya. Ini apalagi dalam bait jangka Jayabaya yang pernah saya baca ya. Besok yang aneh ayan ono sasi surat dan demit ono hutan salah mongso lan ono banyu abang rubang nih iku asasi yang paling terdekatnya munculnya Al-Mahdi, semacam itu ya. Sehingga saya sangat meyakini jika di tahun 2010 yang lalu ini di glaser Antartika ini terlihat banyu berwarna merah macam itu. Kemudian di mana ini di Jazirah Arab ini turun hujan salju semacam itu. Kemudian saat itu di bulan Syuro ya, atau di bulan Muharram ini ada fenomena alam yang begitu, kalau menurut saya itu sebagai tanda-tanda dimunculkannya Al-Mahdi ya. Oleh karena itu yakinlah saat ini
Al-Mahdi sebenarnya sudah muncul ya. Kemudian kalau dikatakan ini sebagai Satrio Piningit, tentu Satrio Piningit ini akan selalu disembunyikan. Kalau sampean sudah tahu dan muncul di secara terang-terangan, tentu namanya bukan Satrio Piningit lagi ya. Semacam itu. Sehingga yakinlah bahwa kemunculan Al-Mahdi ini hanya ditandai dengan tanda-tanda alam yang menyertai kemunculannya ini ya, semacam itu. Misalkan untuk pemahaman muslim ya, dipahami kalau dalam hadis dikatakan jika danau Tiberia sudah surut semacam itu, kemudian sungai Efrat sudah surut semacam itu, di kebun kurma Baizan semacam itu, ini sudah terjadi ya. Sudah tidak berbuah lagi gitu ya, semacam itu ya disebutkan dalam hadis. Maka ini sudah terjadi. Oleh karena itu yakinlah bahwa saat ini Al-Mahdi memang sudah benar-benar muncul ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Jangkat Jaya sebagai Satria Piningit ya. Kemudian Al-Mahdi dalam pemahaman hadis di mana Al-Mahdi disebutkan zat yang masih suci, tidak diketahui ya, tentu ya bermakna seperti Piningit itu ya. Sehingga Ratu Adil ini saya sangat meyakininya juga tidak muncul seperti yang sampai harapkan, yaitu secara terang benderang muncul sebagai Al-Mahdi ya, semacam itu. Apalagi sosok yang satu ini dipahami oleh pemahaman semua agama-agama di bumi ini semacam itu. Sebab apa? Yang disebut Satrio Piningit, yang disebut Al-Mahdi, Maitreya, Kalki Avatar, dan lain-lain itu, saya sangat meyakini merujuk pada satu sosok ya. Yaitu disebutnya dalam pemahaman muslim yaitu Al-Mahdi ya. Ratu Adil dipahami oleh orang-orang Jawa semacam itu. Budak Angon, budak Jangkutan dipahami oleh masyarakat Sunda semacam itu. Saya sangat yakin itu satu sosok yang disebut Al-Mahdi itulah yang notabene yang disebut dalam pemahaman-pemahaman agama yang lain itu ya. Oleh karena itu sering saya katakan jika munculnya sebagai Al-Mahdi tentu bagi pemahaman Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi tidak akan percaya ya. Oleh karena itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran ya, maka kemunculan Al-Mahdi yang disebut dalam Al-Quran ya, ini hanya untuk memperlihatkan Kanjeng Rasul ya atas janji Allah semacam itu ya. Sehingga tanda-tanda alam yang menyertainya, misalkan keadilan memenuhi bumi ini ya, kalau sampean bisa melihatnya secara dari petunjuk Allah yaitu dari Al-Quran, tentu pemerintah saat ini sudah benar-benar menjalankan hal itu ya. Jika sampean bisa memandangnya, melihat dari kacamata Al-Quran ya. Tentu jika sampean memahaminya dari kacamata Al-Quran ayatnya banyak, tentu tidak sesederhana pemahaman sampean. Islam itu hanya sholat, puasa seperti yang sampean gambarkan saja ya. Sebab di situ ada perintah aqimis sholata liduluki syamsi ila ghazaqil lail misalkan. Kemudian
aqimis sholata fi tarafayn nahar wa yulafa minal lail, misalkan semacam itu. Kemudian di dan lain-lain ya, semacam itu. Sehingga banyak ayat-ayat yang memerintahkan seseorang itu melakukan sholat semacam itu. Sehingga sholat tidak hanya dipahami seperti pemahaman sampean, ya, hanya menghadap Ka'bah, kemudian takbir semacam itu. Tidak sesederhana itu. Jika sampean melihatnya dari kacamata Al-Quran, saya sangat yakin bahwa saat inilah bumi sudah dipenuhi dengan keadilan, ya, dan kemakmuran. Ya, oleh karena itu saya sangat meyakini jika Al-Mahdi kemunculannya tidak seperti yang saya harapkan, tapi secara diam-diam sebagaimana yang dipahami Satria Piningit. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.